Baik. Mengerti, Paman Ye? Wofeng, Ja, aku akan pergi ke kota naga untuk menikah masuk keluarga Ye. Kamu gantikan aku memimpin istana naga. Siap siaga setiap saat. tidak bisa, Kaisar Naga, statusmu. Aku sudah bulat tekad, tidak perlu banyak bicara. Perintah dilaksanakan. Apa? Ayah, kamu mau mencarikan aku suami masuk? Ayah sudah tua. Tidak bisa melindungimu lama lagi. Kamu butuh seseorang yang merawatmu di sampingmu. Dia kerja apa sih? Kerja apa dia, aku tidak tahu. Tapi, dia anak teman lamaku. Aku sudah uji kemampuannya, ilmu bela dirinya sangat bagus. Dia datang, nanti bersikap baik ya sama orangnya. Paman Ye. Aku perkenalkan. Ini anak perempuanku, Sibing. Halo, adik Sibing. Kamu kerja apa sih? Oh. Aku tidak kerja apa-apa, aku pernah latihan bela diri beberapa tahun. Sekarang kerja sebagai satpam. Satpam. Ayah, kamu tega mencarikan aku satpam? Sibing, bicaramu bagaimana sih? Harus bicara bagaimana lagi? Dari latar belakang keluarga. Kecantikanku, kemampuanku, mana yang bukan kelas atas? Kamu malah mencarikan aku satpam, aku kan anakmu sendiri. Kenapa kamu menghinaku seperti ini? Sibing. Jujur saja, orang yang kusuka adalah pahlawan legendaris seperti Kaisar Naga, hanya dia yang bisa datang menjemputku dengan awan pelangi. Yang lain jangan bermimpi. Adik Sibing, perkataanmu tidak benar. Cinta tidak bisa diukur dengan nama dan harta. Pikirkan apa yang kamu mau pikirkan, aku hanya bisa bilang. Jangan bermimpi yang tidak-tidak. Kamu ngobrol sendiri saja deh. Sibing berhenti. Maaf ya, Xiaolong. Anak perempuanku ini terlalu dimanja, tidak tahu aturan. Tidak apa-apa Paman Ye, aku ahli dalam mendidik orang keras kepala. Dan berwatak sulit. Haha. Meskipun kamu satpam, tapi aku melihat. Bisa dilihat aura yang kuat, pasti akan sukses besar di masa depan. Aku akan berusaha, tidak akan mengecewakanmu. Baik, tapi Sibing sangat menolak hal ini. Bagaimana kalau begini, sementara kamu bekerja sebagai satpam di perusahaanku? Diam-diam melindungi, perlahan membangun hubungan baik. Bagaimana? Paman Ye, dulu kamu menyelamatkan aku dan ibuku. Utang budi tak terbalas, sekarang kamu membutuhkanku. Apapun akan kulakukan. Aku Yetian. Benar-benar tidak salah pilih, sudah diputuskan. Baik, aku akan pulang dulu menemui ibu. Besok langsung melapor ke perusahaan. Ibu. Xiaolong. Nok. Nok, kamu pulang. Ibu, aku pulang. Nak, selama ini kamu kemana saja? Tidak ada kabar sama sekali. Kamu tidak memberitahuku. Ibu, selama ini aku bekerja di luar negeri. Tidak bisa menghubungimu. Sudah pulang saja baik. Kali ini tidak pergi lagi, kan? Tidak pergi lagi, Bu. Aku berencana bekerja sebagai satpam di perusahaan Paman Ye. Pamannya yang mana? Paman Ye yang menyelamatkan kita dulu. Nenek, waktunya bayar. Itu Mas, tahu kalian akan datang hari ini. Ini sudah disiapkan untuk kalian. Ibu, bayar apa? Ah, jangan ikut campur, tidak apa-apa. Ini Mas, lihat. 500. Ini tidak cukup, naik. 1000. Aduh Mas, aku cuma pekerja kebersihan kecil, gajiku sebulan. Jangan cari alasan. Bayar atau tidak? Ini bayar untuk apa? Urusanmu apa? Banyak bicara kutunggangi kau. Jangan-jangan, Mas ini anakku. Baru pulang dari kerja di luar, tidak tahu aturan. Jangan dihiraukan. Baru pulang kerja ya? Berarti punya banyak uang dong? Kalau begitu tambah 1000. 2000. Jelaskan, ini bayar untuk apa? Kalau jelas, berapapun akan kubayar. Nak, mereka ini penagih uang perlindungan, asalkan setiap bulan. Bisa memberi mereka sedikit lebih, bisa jamin rumah kita aman. Di siang hari bolong begini, masih ada kejadian seperti ini. Kamu tidak terima?
Mau uang ya? Mau berapa? Barusan sudah bilang 2000, telingamu tuli ya? Ini ada 10.000, kalau berani ambil sendiri. Aku kasih tahu, jangan mendekat, aku datang bersama yang Master Lu. Aku tidak peduli kamu datang dengan siapa. Berani menyakiti keluargaku, pasti kubunuh. Masih belum pergi? Pergi. Nok, orang-orang ini tidak bisa diremehkan. Kamu sudah membuat masalah besar. Kamu tahu tidak? Ibu tidak perlu takut, anak yang dulu butuh perlindunganmu. Sudah besar, sekarang bisa melindungimu. Ibu tidak butuh kamu melindungi. Ibu hanya berharap kamu bisa hidup dengan tenang. Sehat dan bahagia saja sudah cukup. Ngerti Bu? Ibu, aku pergi kerja dulu ke kantor. Kalau ada masalah telepon aku ya. Baik. Jangan lihat-lihat, Bos Ye datang. Guru, mobil jangan parkir di situ. Kamu kenapa di sini? Melindungi keamanan dan harta keluarga Ye. Hah, kamu bercanda ya? Keluarga Ye butuh kamu lindungi? Aku kasih tahu, jangan bermimpi di siang bolong. Aku tidak mungkin tertarik padamu. Maaf ya, ini ayahmu yang mengatur. Kamu tidak berhak memerintahku. Sengaja ya? Bos Ye. Kamu benar-benar berpikir terlalu banyak, aku tidak tertarik padamu. Hanya karena ayahmu mengatur seperti ini, aku tidak enak menolak. Jangan sok-sokan, aku kasih tahu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak sepadan denganku. Aku lebih baik jomblo sampai mati daripada tertarik pada pria sepertimu. Benar-benar semua orang ingin mendekatiku. Tidak tahukah kamu, hatiku hanya untuk Dragon Emperor? Tapi, orang besar seperti Dragon Emperor, apakah dia akan menyukaiku? Jangan bilang suka. Bahkan bertemu sekali saja susah. Kenapa? Sangat ingin bertemu aku? Dragon Emperor, Nona Ye matanya tajam ya, bisa mengenaliku. Dragon Emperor, kenapa Anda datang? Aku dengar di rumah dan kantor Nona Ye. Ada lukisanku, sangat mengagumiku. Hatiku sangat tersentuh, jadi aku ingin bertemu dengan Nona Ye. Aku sudah memujimu bertahun-tahun, kurasa. Andalah raja di antara pria, pahlawan di antara raja. Kebetulan Nona Ye, keluargaku sedang mendesakku untuk menikah. Apakah Nona Ye bersedia untuk menjalin hubungan denganku? Ah, Yang Mulia Naga, serius? Tentu, aku Yang Mulia Naga, perkataanku tak mungkin bohong. Asalkan Yang Mulia Naga bersedia. Aku tentu juga bersedia. Baiklah, Nona Ye. Aku akan memberimu sesuatu, ikutlah denganku. Apa yang akan Anda berikan padaku? Tentu sesuatu yang sangat penting. Silakan, Nona Ye. Baik. Yang Mulia Naga, tunggu sebentar, aku ingin berdandan dulu. Baik. Yang Mulia Naga akan memberiku hadiah cinta, ya ampun. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Yang Mulia Naga. Berani-beraninya meniruku. Tak kusangka Yang Mulia Naga juga didesak untuk menikah. Tak bisa, orang terlalu hebat, sulit menemukan yang cocok. Jujur saja, aku sudah menolak banyak lamaran dari pemuda berbakat dan anak orang kaya. Karena dalam hatiku selalu berpikir, bisakah menikah dengan Yang Mulia Naga? Orang-orang seperti ini. Tenang, aku pasti akan melindungimu dengan kekuatanku yang tak terbatas. Dan memberimu kebahagiaan. Apa hadiah yang akan Yang Mulia Naga berikan? Ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Nona Ye. Tidak ingin diganggu, kalian keluar dulu. Aku ingin konfirmasi sekali lagi pada Nona Ye. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi wanitaku? Jika ya, baru akan kuberikan hadiah itu padamu. Asalkan Yang Mulia Naga padaku, aku tentu setia. Aku sangat selektif, tidak mudah menyukai seseorang. Tapi jika sudah menyukai, pasti tulus.
maka aku terima hadiah dari Yang Mulia Naga. Tunggu sebentar. Yang Mulia, Naga akan memberiku hadiah cinta. Nona Ye, Yang Mulia Naga, ini, hari ini aku ingin bersama Nona Ye. berbagi cinta. Tidak, Naga Kaisar, ini terlalu cepat. Cinta pada pandangan pertama, saling mencintai, apa yang terlalu cepat? Ayahku sangat tradisional, dia sudah mengingatkanku berkali-kali. Hanya setelah menikah, baru boleh memberikan diri pada pria. Kalau tidak, dia akan memukulku sampai mati. Ini zaman apa lagi? Cepat ambil, mari kita bersama-sama menikmati cinta. Aku benar-benar tidak bisa menerima. Harap Naga Kaisar bisa memaklumi. Apa? Kamu menolak aku? Bukan, Naga Kaisar. Aku hanya lebih setia dalam hal perasaan. Aku berharap kita bisa perlahan-lahan. Baik, aku menghargaimu. Aku akan mengambilkanmu segelas air. HMPH, gadis cantik, aku ingin mendapatkanmu, kamu tidak bisa lari. Sayang, my name Sigilla's Heir. Terima kasih, Naga Kaisar. Sebenarnya, tadi aku sedang mengujimu. Untuk melihat apakah kamu wanita yang sembarangan. Kamu lulus ujian. Dan juga sangat murni. Tentu saja aku murni, sampai sekarang. Aku belum pernah punya pacar. Benarkah? Tentu saja benar. Aku percaya padamu. Eyo, my name Ernia. Terima kasih, Naga Kaisar. Setelah minum air ini, kamu harus memanggilku suami Naga Kaisar. Berani sekali, berani berpura-pura menjadi naga kaisar. Chu Zanlong. Kamu mau apa? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Apa yang kamu omongkan? Sayang, siapa ini? Seorang kakak jelek yang terus menggangguku. Kenapa terlihat seperti pekerja kasar? Memang pekerja kasar, jadi satpam di rumahku. Oh. Seorang satpam berani mengincarmu? Makanya dia katak jelek. Hei, Nona Ye sekarang adalah pacarku. Kalau kamu berani mengganggunya lagi, hati-hati aku akan membuatmu. Hanker Lapper. Hanya dengan kamu. Apa? Kamu meragukan kekuatanku? Benar, Naga Kaisar adalah pahlawan yang hebat. Mengurusmu semudah membunuh semut. Ye Sibing, jangan terlalu naif. Dia sama sekali bukan Raja Naga. Masih bicara omong kosong. Apa kau tidak mengenali topeng Raja Naga yang satu-satunya di dunia ini? Topeng Raja Naga. Dia hanya merasa minder. Dia cuma iri. Baiklah, kalau kau bilang dirimu Raja Naga, pasti punya kemampuan luar biasa. Ayo kita bertarung. Kalau kau menang, aku akan mengakui kau sebagai Raja Naga. Kalau kalah, ku buat kau mati tanpa kuburan. Muncul di hadapanku sekarang juga. Berasa penting banget. Kau tidak tahu siapa Raja Naga sebenarnya. Berani-beraninya kau melawan? Kalau bukan karena ayahmu, aku malas peduli. Jangan sok jagoan, aku tidak akan pernah tertarik. Dasar kodok jelek. Wajahmu memerah seperti bunga persik. Jika tebakanku benar, dia pasti memberimu obat. Jangan ngawur. Tunggu orangku datang, ku buat kau hancur lebur. Baik, aku tunggu. Suruh mereka cepat. Waktuku berharga. Hormat kepada Raja Naga. Satpam brengsek ini meragukan identitasku. Meruzak vibavaku, abizijia. Siap. Kau yang berlutut dan mati. Atau aku yang melakukannya? Biarkan aku saja. Bangsat, berani-beraninya kau memukulku? Diam saja apa? Serang! Jangan takut, ayo. Serang! Ini kekuatan Raja Nagamu? Sangat lemah. Denggor Yonggon Shokyogo. Mereka hanya pengawalku saja. Raja Naga itu siapa? Pengawalnya juga harus hebat. Masa begitu lemah? Masih percaya dia Raja Naga? Kau benar-benar penipu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menghina Raja Naga, hukumannya mati. Siapa yang berani menipu? Tidak kapok sampai lihat peti mati. Hari ini ku buat. Wujud aslimu terlihat. Dengar, aku adalah putra tertua Kelap-Lipan. Berani-beraninya kau melawanku, ku buat kau mati mengenaskan. Masih berani mengancamku?
Dengar itu, geng Lipan. Berani-beraninya kau meniru pahlawan naga kaisar. Aku pukul kau sampai mati. Berani meniru. Katakan, kenapa kau meniru? Pahlawan naga kaisar mendekatiku. Masih perlu ditanya? Tentu saja ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bajingan, aku pukul kau sampai mati. Sekarang kau percaya, aku bukan anjing yang mengejar tikus. Ikut campur urusan orang lain, kan? Bagaimana kau tahu dia naga kaisar palsu? Karena aku pernah bertemu naga kaisar. Seperti kau ini, bisa bertemu naga kaisar asli? Aku tidak suka sikapmu yang sombong dan tidak tahu diri. Baiklah, coba katakan. Kapan dan di mana kau bertemu naga kaisar asli? Aku takut jika aku mengatakannya, kau akan ketakutan setengah mati. Kamu satpam brengsek, sok-sokan seperti ini, asyik ya? 15 detik lagi, kau tidak akan berpikir seperti itu. Apa maksudmu? Sekarang, apakah kau merasakan di dalam tubuhmu? Ada aliran panas yang menggelora? Agak sedikit. Ada apa ini? Sebentar lagi kau akan bilang kepadaku. Tidak mungkin. Masih belum pergi? Ya. Panas sekali. Sepertinya aku harus mengorbankan diriku sendiri. Tuan Naga Kaisar, aku sangat menyukaimu. Kau tahu tidak? Pria di dunia ini tidak ada yang menarik hatiku. Kau menyukaiku? Tahukah kau siapa aku sebenarnya? Bagaimana mungkin aku tertarik padamu? Aku tahu kau tidak tertarik padaku. Aku akan berusaha menjadi lebih baik. Agar pantas untukmu. Bagaimana usahamu? Kau tidak akan pantas. Kau tahu tidak? Aku bahkan belum pernah punya pacar. Hanya ingin memberikan diriku yang paling sempurna untukmu. Tuan Naga Kaisar. Jangan tolak aku. Sudahlah, melihat ayahmu pernah menyelamatkan nyawaku. Aku akan mengabulkan permintaanmu sekali ini. Ibu, sudah tahu. Bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa, hanya saja. Ini hanyalah sebuah permainan dan mimpi belaka. Kau akan mati. Kau satpam brengsek, berani-beraninya mencemarkanku. Aku akan segera memanggil polisi untuk menangkapmu. Telepon saja, kebetulan petugas keamanan datang. Sekalian beri aku penghargaan pahlawan kemanusiaan. Apa maksudmu? Kemarin kamu datang ke hotel dengan Kaisar Naga Palsu, dia memberimu obat. Aku yang mengusir Kaisar Naga Palsu itu, saat kamu paling menderita. Menyelamatkanmu. Sial, kenapa harus kamu, satpam brengsek ini, yang... Kamu benar-benar tidak tahu terima kasih, kemarin seharusnya aku merekamnya. Agar kamu lihat bagaimana kamu memohon padaku. Aku peringatkan kamu, jangan bocorkan kejadian hari ini. Atau aku tidak akan berhenti bersamamu. Satpam brengsek, satpam sialan. Jijik sekali. Kaisar Naga, maafkan aku. Aku pernah bersumpah hanya akan menikah denganmu. Tapi, aku malah dinodai oleh seorang satpam. Chu Zanlong, kamu satpam brengsek. Mati saja kau. Along, kenapa kamu datang? Aku datang bekerja. Bukannya kamu sudah dipecat? Dipecat? Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Kamu mau memecatku? Ya, aku memecatmu. Mau apa? Aku direktur perusahaan. Tidak punya hak itu? Kamu benar-benar bodoh. Aku menyelamatkanmu, malah balas dendam. Jangan banyak bicara. Pergi sendiri. Jangan harap aku kembali. Kamu pikir kamu siapa? Melihatmu saja mual. Aku mohon. Selamat tinggal. Ayah, Cepat kembali ke sini. ada apa, ayah? Apa yang kamu lakukan sampai Sanlong pergi? Sekarang kamu sudah berani ya? Sampai orang yang aku atur. Bisa seenaknya dipecat. Aku tidak mengerti. Kenapa kamu sangat membelanya? Aku perlu jelaskan tindakanku padamu. Aku anak kandungmu. Kenapa kamu lebih membela?
Orang luar? Orang luar? Orang yang aku atur sendiri bisa jadi orang luar? Lalu apa hubungan kalian? Itu tidak perlu kamu tahu. Intinya, kalau kamu tidak memintanya kembali, hubungan ayah dan anak kita selesai sampai di sini. Kamu serius? Tentu. Baik. Tapi kan kamu yang bilang. Apa yang terjadi, ayah? Flu. Sibing, kamu buru-buru cari aku. Buat apa? Kamu bilang, apa ayahku punya anak haram di luar? Sibing, ngomong apa sih kamu? Ibundamu sudah meninggal 10 tahun, ayahmu tidak menikah lagi. Mana mungkin dia punya anak haram? Terus kenapa dia mau putus hubungan denganku? Hanya karena seorang satpam? Ayahmu pensiun dari militer, mulai dari nol. Sekarang dia di puncak, pasti ada alasannya melakukan ini. Aku tidak peduli, dia tidak mengakuiku. Tahukah kamu, ayahmu kanker paru-paru stadium akhir? Dia tidak punya banyak waktu lagi. Nenek, kamu bilang apa? Apa yang terjadi, ayah? Flu. Nenek, benarkah ayahku kanker paru-paru stadium akhir? Makanya, apa yang dia suruh, kamu lakukan saja. Tidak akan salah. Nenek, aku paham. Ini apa-apaan sampai harus aku sendiri mengundang satpam kembali. Itu pun satpam yang aku sendiri yang pecat. Satpam itu pernah menodai diriku. Siapa? Buka pintu. Oh, kamu? Ada perlu apa? Aku minta maaf atas sikapku sebelumnya. Oh, Tunggu. Ada apa lagi? aku mau mengajakmu kembali bekerja. Dulu kan kamu yang sombong menyuruhku pergi. Kira aku apa? Bisa dipanggil seenaknya? Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Inikah sikap minta maafmu? Baik, aku akui kesalahanku. Aku minta maaf. Sekarang aku mohon kamu kembali bekerja. Begini saja. Untuk menunjukkan keseriusanmu. Cium aku dulu. Jangan keterlaluan. Kalau gitu tidak usah bicara lagi. Memang bajingan tak tahu malu. Masih ada perlu apa? Baiklah aku setuju. Ayo. Masih ada rasa manis yang enak. Sekarang bisa kembali kerja kan? Aku ini orangnya. Selalu menepati janji, karena sudah berjanji untuk kembali. Aku pasti akan kembali. Tapi sebelum kembali, aku masih punya permintaan kecil. Apalagi permintaanmu? Kamu, sifatnya keras, aku juga mudah marah. Agar nanti kamu tidak membuatku marah lagi. Aku langsung pergi lagi, jadi mulai sekarang kerja. Kamu harus dengar kata-kataku. Apa? Suruh aku dengar kata-katamu? Mimpi kali. Kamu sadar diri dong. Kamu cuma satpam kecil. Aku bosnya. Tidak, kamu yang salah, sekarang kamu yang minta aku kembali kerja. Berarti aku tamu VIP. Tamu VIP ngerti tidak? Baik. Oke. Ayo pergi. Wah, semua ada di sini, jadi lebih mudah. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting, yang penting cantik juga ya. Pantasan anak majikanku tergila-gila padamu. Bocah. Dia pacarku, lebih baik kamu jaga sikap. Pakarmu, kamu cuma satpam kecil, pantaskah? Benarkan, Nonaye. Urusanmu apa? Kalau kalian tidak mau dihormati, maka siap-siap menerima akibatnya. Aku perintahkan kamu bawa dia, ikut aku. Apa? Suruh aku bawa dia ikut kamu?
Otakmu ada masalah ya? Kamu pikir aku bermasalah? Baiklah. Aku tunjukkan sesuatu. Xiaolong, Cari mati. Berani-beraninya kamu pukul aku. Kamu sakiti keluargaku, pukul kamu? Nyawamu akan kuambil. Bocah, aku anggota kelompok Lipan. Kamu tidak bisa melawanku. Anggota kelompok Lipan? Yang kemarin menyamar sebagai Raja Naga itu? Itu anak ketua kami. Kamu pukul dia, ambil pacarnya, kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Kamu ikut aku sekarang, kalau tidak, ibumu akan tewas. Berani mengancam aku? Kamu benar-benar tidak takut mati, Sanggo. Telepon, bunuh ibunya. Kamu yang telepon. Tidak berani, pecundang. Mari kita bicara baik-baik, jangan berkelahi. Baik, aku tidak akan bertindak. Bawa aku menemui orang-orang dari Kelab Lipan. Baik. Kamu ikut? Kelab Lipan itu kuat dan kejam. Kamu mau mati? Di dunia ini, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Kalau begitu, pergilah mati. Ayo. Si pecundang ini nekat mati. Malah harus aku selamatkan. Hello. Xiaolong sudah setuju untuk kembali bekerja, tapi sekarang dia bermasalah dengan orang Kelab Lipan. Apa? Apa kamu mau membantunya? Aku segera datang. Kakak, bagaimana dengan Heishe itu? Bajingan ini. Telepon tidak diangkat, nanti aku potong dia. Bukannya mau memotongnya? Aku bawa dia untukmu. Siapa kamu? Hei anak muda, berani datang ke sini? Kakak. Dia yang memukulku waktu itu dan merebut pacarku. Orang itu, anak muda. Lupa ibumu ada di tanganku? Cepat keluarkan ibuku. Atau aku akan membuatmu mati dengan sangat menyakitkan. Kamu tidak pernah dengar tentangku, atau tidak sadar? Dengan situasimu sekarang, berani bicara kasar di depan Kelab Lipan. Julang. Ya, habisi si kurang ajar ini. Siap. Kalau kamu masih punya keluarga, lebih baik minggat. Kalau tidak, mereka akan menangisi kematianmu. Cari mati. Hanya segini kemampuanmu, berani sombong. Bawa wanita tua itu ke sini, cepat. Tunggu ja. Xiaolong, Sombong ja. Terus sombong. Jongkok, atau aku bunuh ibumu. Jangan buat aku marah, atau aku habisi seluruh keluargamu. Sampai sekarang masih ngibul, aku ingin tahu. Apa kemampuanmu untuk menghabisi seluruh keluargaku? Itu tidak perlu kamu tahu. Cuma butuh satu kalimat dariku. Untuk mengubahmu jadi abu. Kurang ajar sekali, tidak tahu kemampuan sejatiku. Aku hitung sampai 3, kalau tidak berlutut, siap-siap urus jenazah ibumu. 2, tunggu. Kamu siapa lagi? Saya ketua grup Tiang-Tiang. Yi Tianchang. Oh. Jadi kamu itu orang yang punya uang 10 turunan juga tidak habis. Orang terkaya di Yunzhou. Sepertinya kita juga bisa kerja sama. Tidak tahu bos Ye datang. Ada keperluan apa? Lepaskan dia dulu. Kenapa? Yi Tianchang, kamu memberitahu? Zhou Jinhu. Aku tahu kemampuan kelompok Lipanmu, grup Tiang-Tiangku. Juga bukan sembarangan. Jangan sampai kamu membuatku marah. Sepertinya kamu belum tahu kekuatan sejati kelompok Lipanku. Apa maksudmu? Pernah dengar 9 naga? Yang disebut Raja Tentara Bayaran, jagoan nomor 1. Wang Jiu yang mengendalikan 9 naga. Benar, dia. Apa hubunganmu dengannya? Aku sudah mengangkat Jiu sebagai ayah angkat. Dengan dia melindungi kelompok Lipanku, meskipun kamu orang terkaya di Yunzhou. Mana bisa menekanku, hah? Jiu bergerak di lingkaran internasional. Mana mungkin dia menganggapmu penting? Tidak percaya ya? Aku telepon saja, biar kamu dengar. Halo ayah angkat, Hai Jinhu. Aku ada konflik dengan keluarga kaya Ye di sini. Dia mau menekanku, menurut ayah angkat gimana? Yang kamu maksud Ye Tiang-Tiang? Iya dia. Dia itu apa? Kalau aku mau. 2 jari saja sudah bisa menghancurkannya. Gimana bos Ye? Mau melawan ayah angkatku? Ye Tiang-Tiang, berani-beraninya menyentuh orangku? Xiao. Yao Jinhu menculik keluarga temanku. Aku datang untuk membahas ini, Jinhu bertindak.
Pasti ada alasannya. Perlu kamu ikut campur? Kalau tahu diri pergi, atau keluarga Ye, akan kuhancurkan sampai habis. Ayah angkat, tolong bela aku. Nak, ada apa? Aku suka dengan putri keluarga Ye, tapi dia tidak mau. Tolong bicarakan, boleh? Yi Tianchong, dengarkan. Anakku suka dengan putrimu, suruh putrimu menikah dengan anakku. Kalau ada masalah di jalanan, aku yang jaga. Kalau tidak, pasti ku buat kau jatuh dari surga keskivi koneraka. Yu Ye, ini benar-benar tidak bisa. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan mengorbankan kebahagiaan putriku. Berani sekali. Kau berani melawanku? Memangnya kenapa kalau melawanmu? Orang tua, coba kau datang ke sini, lihat apakah aku tidak memberimu 2 tamparan. Siapa kau? Berani berbicara seperti itu padaku, ayah angkat? Dia cuma seorang satpam dari grup Tian Qiang. Dia bahkan pernah memukulku. Tidak masuk akal. Seorang satpam berani berbicara seperti itu padaku. Aku harus menghancurkan grup Tian Qiang. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Tunggu saja. Aku segera datang. Baik, ayah angkat menunggumu. Yu Ye marah. Sebentar lagi, kalian akan tahu bagaimana rasanya mati. Ini semua salahmu. Tidak tahu diri, masih nekat cari mati. Takut apa? Lagian tidak akan mati. Masih saja membual. Ayah, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak memintamu datang untuk menyelamatkannya. Sekarang malah mencelakakanmu juga. Jangan bicara seperti itu. Xiaolong bukan orang luar. Urusannya adalah urusan keluarga Ye. Ketua Yo, aku pikir kita bisa berdiskusi. Kamu mau berdiskusi seperti apa? Lepaskan Jia, sebut harganya. Bisa. Serahkan grup Tian Qiang MU padaku, Ketua Yo. Mulutmu besar sekali. Grup Tian Changku bernilai miliaran. Kalau tidak mau, biar Jiu Ye yang menghancurkan keluarganya. Ketua Yo, aku hanya memegang 51% saham absolut di grup Tian Qiang. Baik, aku mau 51% saham absolutmu. Baik, aku setuju. Lepaskan dia dulu. Bos Ye, aku bukan bodoh. Kita harus tanda tangani kontrak dulu. Baru lepaskan orangnya. Baik, siapkan kontrak. Ayah, jangan setuju dengannya. Berapapun banyaknya uang, tidak ada artinya dibandingkan nyawa. Siapkan kontrak. Bos, kamu juga harus membuat keluarga Ye setuju untuk menikahkannya denganku. Ye Tiangyang, dengar kata-kata saudaraku? Cih, kamu mimpi. Aku tidak mungkin tertarik pada bajingan sepertimu. Apa katamu? Gadis kecil, berani sekali kamu bicara seperti itu. Tidak takut Jiu Ye datang dan mengambil nyawamu? Jangan menakut-nakutiku. Aku tidak takut mati. Kamu mungkin tidak tahu, jatuh ke tangan Jiu Ye kami. Ingin mati. Bahkan sulit. Benar. Jika dia tidak setuju, aku akan mengurungnya di sebuah kamar gelap kecil, dan menyiksanya siang dan malam. Wah, memikirkannya saja sudah menyenangkan. Sepertinya aku harus memanggil seorang teman untuk menghapus keluarga Yo dari Yunzhou. Baru kamu senang, ya? Apa? Apa? Jiu Ye akan segera tiba. Kamu masih di sini membual. Apa kamu tidak tahu bagaimana kamu akan mati? Dan Wang Jiu itu, dia datang hari ini. Akan menjadi keputusan yang paling dia sesali seumur hidupnya. Aku pikir dia benar-benar gila. Sebentar lagi kamu akan tahu. Ada seseorang bernama Yao Jinhu di geng Kelabang. Mengakui Wang Jiu sebagai ayah angkat. Dan menyuruh Wang Jiu untuk menghabisi aku. Kamu datang dan bantu aku menyelesaikan ini. Bersikap sok penting, seperti satpam biasa. Juga bisa memanggil orang. Satpam juga kenal satpam, ya? Kamu tidak tahu, sehari-hari aku menampar satpam. Mereka tidak berani melawan, tapi kamu malah memanggil mereka untuk membantu. Jangan meremehkan satpam. Hari ini kamu akan melihat satpam paling hebat di dunia. Termasuk keluarga Yo kalian, akan hancur di tangan satpam. Siapa yang berani menghancurkan keluarga Yo? Ayah angkat. Kamu datang, ayah angkat. Tentunya aku harus datang untuk urusanmu. Terima kasih ayah angkat, terima kasih Ye Tianqiang. Bertemu Yu Ye. Kamu benar-benar merasa punya banyak uang. Hebat sekali, sampai aku pun tidak dihargai. Yu Ye terlalu serius. Aku selalu tahu reputasi Jiu Ye. Selalu menghormati Jiu Ye, tapi kamu berani menentangku. Bahkan menyuruh seorang satpam bersikap tidak sopan padaku. Satpam yang tadi menantangku di telepon mana? Kamu buta? Aku berdiri di sini, tidak kelihatan? Kamu satpam itu? Iya, kenapa? Satpam yang sangat sombong, berbicara padaku dengan sikap seperti itu. Masih berdiri untuk apa? Siapa yang menentangku? Mati. Yu Ye tunggu, Ye Tiangyang. Mau apa kau? Dia anak temanku dulu, masih muda dan kurang ajar. Jiu Ye, jangan marah sama dia. Aku rela melepas saham keluarga Ye, asal kau lepaskan ibu dan anaknya. Kau benar-benar rela lepas saham Tian Qiang Group? Ayah. Aku rela. Hahaha.
Kalau kau sudah tunjuk niat baik ya, aku kasih muka. Tapi anak ini harus berlutut, tampar wajahnya sendiri, dan minta maaf. Baru aku biarkan dia hidup. Xiaolong, cepat berlutut dan minta maaf pada Jiuye. Aku cuma berlutut pada langit, bumi, dan orang tua. Dia siapa? Siapa sampai aku harus berlutut? Kurang ajar. Kau bilang apa? Kau cari mati ya? Yuye, tunggu. Biar aku yang nasihati dia. Xiaolong, lihat situasinya. Jiuye itu raja bawah tanah Jiangzhou. Kalau kau buat dia marah, nyawamu bisa hilang dalam sekejap. Ah, ayah, sudahlah. Jangan minta ampun untuk dia. Kalau dia mau mati, biarkan saja dia mati. Paman Ye, jangan takut. Tunggu orangku sampai. Semua masalah di sini bisa selesai. Kau panggil orang juga? Ah, Y ya, Ayang ya. Dia panggil satpam yang dia kenal. Katanya satpam itu datang. Langsung habisi kita. Hahaha. Aku di dunia hitam puluhan tahun. Belum pernah dengar. Laoyekon. Sekeren ini. Panggil satpam mau habisi aku? Hahaha. Iya, kau juga gak nyangka kan? Selama puluhan tahun di dunia hitam. Kau sombong dengan gak ada yang ragu, gak ada yang berani. Tapi matinya justru hari ini. Aku nggak tahan lagi sama kau. Kalau aku nggak bunuh kau hari ini, aku nggak kelihatan jago. Ayah, angkat. Cepat bunuh dia. Tusuk 3 kali, 6 lubang. Biar dia kapuk. Nggak berani pukul aku lagi. Santai, ayah angkat pasti balesin. Dendamo. Yulang cepat belt indak. Bunuh dia. Ya, Yuye. Siapa yang berani-berani? Mau bunuh orang? Ada badut lagi? Gerebek dia keluar. Wang Jiu memberi hormat pada Dewa Perang Siuluo. Dewa Perang Siuluo? Tuan Siuluo? Wang Jiu memberi hormat pada Dewa Perang Siuluo. Dewa Perang Siuluo? Tuan Siuluo? Dewa Perang Siuluo? Kita kan teman lama, gak usah banyak basa-basi. Panggil saja Longge. Ya Longo. Ada perintah? Gak ada perintah khusus. Cuma orang-orang ini, aku gak tahu. Mereka ngapain? Ada sok jago semua. Gampang banget. Suruh orang serahkan harta, paksa nikah, mau. Membunuh. Dulu kau bilang di pasukan, kau punya kemampuan. Hal kecil seperti ini, harusnya bisa kau atasi. Harus selesaikan untuk Longga. Kalian yang mau ganggu temanku? Ini tidak mungkin. Dia cuma satpam. Mana mungkin teman Siuluo Hanshen? Anda. Apa dia temanku? Kau yang tentukan? Tidak. Maaf, Siuluo Hanshen. Aku buta. Aku minta maaf pada Anda. Siuluo Sanshen, lihat, ibuku masih mereka. Tahan di sana. Bangsat. Cepat lepaskan. Oh. Nok, Ibu, kau baik-baik saja? ibu baik, cuma kaget. Ayo, pukul aku. Tidak, aku tidak tahu kau. Teman Siuluo Hanshen. Rakyat biasa boleh kau tindas? Aku salah. Kau mau bunuh aku? Tidak. Mau rampas wanitaku dan perusahaannya? Tidak berani. Kakak. Mencerti. Orang-orang perusahaan negara ini, tahu harus diapakan? Akan kumasukkan mereka semua ke penjara gelap, selamanya tidak. Nalihat kahaya. Bagus. Orang seperti mereka harus dihancurkan total. Sudah kukatakan, keluarga Yo hari ini akan hancur lebur. Tidak bohong kan? Aku salah dagu, ampun. Daje, ampun. Maaf, tidak bisa memaafkanmu. Orang seperti kalian harus habiskan sisa hidup di tempat gelap. Ibu, Paman Ye, kita pergi. Siuluo Shanshen, boleh minta bantuan? Bantuan apa? Aku tahu kau adalah panglima andalan Long Huang Daran. Aku ingin bertemu Long Huang Daran. Bisa bantu? Lihat aku ngapain? Aku tidak kenal Long Huang atau Long Hu. Maaf. Long Huang Daran, identitasnya misterius dan mulia. Bukan sembarang orang bisa temui. Aku tidak bisa merepotkannya. Aku tahu. Tolong bantu. Oh ya, aku juga teman Chu Zanlong. Apa katamu? Kita teman? Kapan kita jadi teman? Kamu apa kamu? Bukannya kamu bilang kamu adalah putri besar keluarga Ye? Sementara aku cuma satpam, kamu sama sekali nggak nganggap aku. Apa? Dia bilang gitu? Nggak, Dewa Perang Siuluo. Aku cuma bercanda sama dia. Lagi pula, dalam situasi berbahaya kayak gini, aku sama ayahku kan masih datang buat nyelamatin dia. Kalau gitu, kamu sekarang tahu harus menghormati aku. Tahu. Dewa Perang Siuluo, tolong bersihkan sisa-sisa pertempuran ini. Aku duluannya. Siap. Tunggu. Bu. Kamu duluan aja ke depan, tunggu bentar. Kamu mau apa lagi? Bisa nggak kamu bantu aku? Minta tolong sama Dewa Perang Siuluo. Bantu aku kenalkan dia yang mulia nggak? Aku lagi nggak mood, nggak mau bantu. Nanti kalau udah baikan lagi, baru kita bicara.
Cusanong, jangan sok-sokan deh. Kenapa? Mau marah lagi sama aku? Kalau gitu, kamu mau gimana biar mau bantu aku perkenalkan? Yang Mulia Naga. Sudah kubilang, lihat sikapmu dulu. Bu, Kakak-kakar. Gimana kalau kamu dan Sialang mampir ke rumahku? Ayah, kamu sama tante pulang dulu aja. Aku sama Zanong balik ke kantor, masih ada urusan. Apa? Xiaolang mau balik ke kantor? Iya, setuju. Xiaolang, Ibu Siding sudah lama meninggal. Dia kubiasakan manja, kedepannya kamu harus lebih sabar ya. ngerti, Paman Ye? Oke, kalian pergi aja. Bu, aku berangkat kerja dulu. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Baik, kerja yang baik, jangan khawatirkan aku. Paman Ye, tolong antar ibuku ke rumah sakit. Oak. Ayo, kakak-kakar. Aku tanya, gimana sih caranya? Bisa kenal sama orang penting kayak Dewa Siuluo? Emang ada urusan sama kamu? Aku udah merendahkan diri, jangan terus-terusan kayak orang kesetrum gitu dong. Boleh? Setiap ingat sikapmu yang jutek dulu, aku langsung kesal. Baiklah, aku minta maaf lagi, cukup? Oke, aku terima permintaan maafmu. Jadi, bisakah kamu jawab pertanyaanku? Bagaimana kamu? Kenal dengan Tuan Siuluo? Aku dulu pernah tinggal di utara untuk beberapa waktu. Kami berjodoh, sifat kami cocok. Lalu jadi teman baik. Ya seperti itu. Memangnya kenapa? Orang seperti Tuan Siuluo, mana mungkin berteman dengan sapam sepertimu? Tidak semua orang sematerialistis kamu. Yang hanya lihat status. Baiklah. Kalau begitu, kamu kenal Tuan Nagaraja. Pernah bertemu beberapa kali. Tidak terlalu akrab. Benarkah? Kamu benar-benar pernah bertemu Tuan Nagaraja? Lalu di mana dia tinggal? Bisakah kamu mengantarku menemuinya? Jangan banyak harap, Tuan Nagaraja tidak akan tertarik padamu. Dari mana kamu tahu? Kamu kan bukan Nagaraja. Bagaimana kalau dia ternyata suka padaku? Di dunia Nagaraja, yang ada hanya pemenang kontes kecantikan. Putri orang kaya, atau bahkan putri kerajaan. Kamu ini apa? Aku juga cantik. Aku ahli dalam musik, catur, kaligrafi, dan melukis. Cantik dan berbakat. Untukmu 2 kata. Haha. Oh, aku tahu. Tahu apa? Kamu suka padaku, jadi tidak ingin Tuan Nagaraja bertemu denganku. Jangan sok-sokan. Bukan begitu? Aku hanya bisa memberitahumu. Suatu hari nanti kamu akan tahu bahwa di hadapanku, kamu hanya lelucon. Sudah, aku tidak mau berdebat lagi. Katakan saja padaku, bagaimana caranya agar aku bisa bertemu Tuan Nagaraja? Tidur lagi sekali denganku. Mimpi kali, aku tidak akan membiarkan. Sapa brengsek ini merusakku lagi. Tidakkah kamu merasa hubungan semacam itu sangat indah? Pergi sana kau. Oh ya, aku peringatkan kamu, jangan pernah ceritakan kejadian malam itu. Kalau tidak, aku bunuh kamu. Itu kan Kak Naga? Eo. Kak Naga, ada apa? Kamu ternyata duduk di kursi depan mobil bos Ye? Bukankah kamu type cat oleh bos Ye? Kok bisa bersama lagi sih? Kalau kalian tahu, tadi malam, aku tidur bersama Bos Ye. Apa perasaan kalian? Bukan, kamu tidur dengan bos Ye? Dewa Naga. Kamu sebenarnya di mana? Kamu tahu? Aku diam-diam menyukaimu? Tidak boleh. Aku harus berusaha sekuat tenaga. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Baru sebentar tidak bertemu. Hei, kamu kesini dulu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Baik. Sampai nanti, rindu lagi, benar-benar menyebalkan. Ada apa? Chu Zanlong. Masalah Dewa Naga, bisakah kita berdua berbicara baik-baik? Bagaimana caranya? Apa masalahnya? Chu Zanlong, masalah Dewa Naga. Kita berdua, bisakah berbicara baik-baik? Bagaimana caranya? Asalkan kamu membantuku bertemu dengannya. Aku akan memberimu 1 juta. Bagaimana? Kamu pikir 1 juta bisa menyuapku? 10 juta. 10 juta pasti cukup kan? Aku benar-benar tidak butuh uangmu. 100 juta bisa mengubah nasib hidupmu. Kamu benar-benar ingin bertemu Dewa Naga?
Tentu saja. Sejak 5 tahun lalu, Dewa Naga muncul tiba-tiba. Menaklukkan pasukan 9 negara dan mengejutkan dunia. Dia adalah pahlawan di hatiku, aku bersumpah hanya akan menikah dengannya. Dia adalah satu-satunya di hatiku seumur hidup. Kamu benar-benar kerasukan. Aku mohon, tolong bantu aku ya. Baiklah, aku akan membantumu. Aku akan bicara dengan temanku. Biarkan dia membawamu bertemu dengannya. Benarkah? Kamu benar-benar bisa membantuku? Bisa saja. Tapi tidak gratis. Sudah kubilang, 100 juta ya 100 juta. Aku benar-benar tidak butuh uangmu. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku tidak suka sikap sombongmu ini. Aku ingin menaklukkanmu. Menaklukkan. Nah, kali ini nggak perlu kamu temani aku tidur. Cium aku sekali lagi, bisa kan? Aku gak suka sama kamu. Buah yang dipaksa dipetik gak akan manis. Aku juga nggak suka yang suka sama-sama. Aku justru suka yang dipaksa. Kamu mau atau enggak? Kalau nggak mau, aku pergi loh. Dasar bajingan. Demi Long Huang, aku rela nih. Oke. Di. Ayo mulai. Waduh, udah ah. Bibirmu lumayan manis ya. Jangan lupa janjimu sama aku. Santai, aku akan bilang ke si Uluo. Nanti kalau Long Huang datang, dia akan kabarin kamu. Aku kerja dulu ya. Wah Long, bosnya manggil kamu ngapain tuh? Jangan-jangan diajak ke hotel? Jangan asal ngomong. Wah Long, rezekimu emang enak banget. Bisa tidur sama bos ye, mantap. Apparenti, mau ngapain? Long, ada yang buat masalah. Aku cari orang dulu. Santai. Kamu Cusan Longja? Iya, kenapa? Ada orang yang lagi ngobrol sama ibumu. Diminta pulang sebentar. Siapapun kamu, kalau berani sentuh ibuku, aku habisin seluruh keluargamu. Kamu tahu nggak, nyawa ibuku lebih berharga dari nyawaku. Bos bila, dia pengen ketemu kamu secepatnya. Bu, Sayang, kamu datang. Long Cucu, kenapa kamu di sini? Aku nyari kamu dong. Aku suruh pelayan temanin tante jalan-jalan. Long Cucu, jangan coba-coba main curang ya. Bodoh amat, itu kan ibuku juga, ya kan? Kita udah putus, nggak ada hubungan lagi. Maaf ya Chu Hanlong. Nggak seharusnya ngomong begitu, aku minta maaf. Chu Hanlong, cuciin ini. Nggak bisa cuci sendiri. Apa katamu? Aku kan putri. Masa suruh cuci baju dalam sendiri? Kalau nggak mau cuci, ya masukin mesin cuci. Jadi cuci atau enggak? Maaf ya, aku Chu Zanlong. Sejak lahir, aku tidak punya kebiasaan mencuci pakaian dalam wanita. Lagi pula, aku pacarmu, bukan budakmu. Chu Zhanglong, kau benar-benar menganggap dirimu penting. Kau hanya tentara di bawah ayahku. Sudah seharusnya kau melayaniku. Aku tanya, mau cuci atau tidak? Ingat baik-baik, meskipun tidak ada wanita di dunia ini. Aku, Chu Zanlong, sama sekali akan bersamamu. Pergi sejauh mungkin. Kemudian, ayahku memarahiku. Dia bilang kau adalah jenderal perang tangguh. Pria yang menganggap harga diri lebih penting daripada nyawa. Baru aku sadar, aku salah. Biarkan yang lalu berlalu. Tapi kau adalah. Satu-satunya pria yang sangat kucintai. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Aku tidak akan kembali padamu. Pergilah. Apa kau bodoh? Aku adalah putri kerajaan naga besar. Dari segi kecantikan dan kekayaan, tidak ada yang bisa menandingiku. Aku tidak tertarik. Baiklah, jika aku tidak bisa bersamamu, kau juga jangan berharap bisa bersama wanita lain. Ibu, kau baik-baik saja? Mereka tidak menyakitimu, kan? Menyakitiku bagaimana? Nak, apa yang kau bicarakan? Mereka baik padaku. Nak, ibu tanya, kau sudah punya istri. Kenapa tidak bilang pada ibu? Ibu, mana ada istri? Mana tidak ada. Gadis tadi itu cantik sekali. Anakku benar-benar beruntung. Aku tidak ada hubungan dengannya. Dia bilang, kalian bertengkar, ya? Nok, sebagai pria, harus belajar lebih lapang dada. Aku tahu. Ibu bilang, gadis itu, ibu cukup suka. Jangan kau sia-siakan dia. Cepat cari hari baik untuk menikah. Ibu sudah tidak sabar punya cucu.
Ayahku sakit. Cepat ke sini. Apa tadi? Kanker paru-paru. Sudah parah. Aku kirim alamatnya. Cepat ke sini. Baik, aku segera ke sana. Ibu, aku pergi dulu. Ayah, kenapa? Ayah, jangan nakut-nakuti aku. Ayah, Dokter ajaib datang. Dokter Zhao, tolong selamatkan ayahku. Kumohon. Hanya kanker paru-paru stadium akhir. Tidak apa-apa. Dengan pengobatanku, setidaknya bisa memperpanjang umur 10 tahun. Terima kasih, Dokter Zhao. Amble Jaram Perak. Berhenti. Kamu siapa? Siapa yang menyuruhmu menusuk jarum di tangan? Bagaimana aku menusuk jarum? Tidak perlu kau ajari. Chu Zanlong, jangan lancang. Dokter Zhao mengikuti saya. Aku tidak akan berhenti sampai kamu. Nona Ye, siapa ini? Tidak tahu sopan santun. Satpam kami memang tidak pernah tahu sopan santun. Dokter Zhao, jangan mendengar sebebasnya. Satpam, banyak bicara. Cepat keluar. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Dokter Zhao? Apalagi setelah ayahmu. Keluar. Baik, aku tunggu di luar. Kalau ayahmu kejang, segera panggil aku. HMPH, kalau aku yang menangani, mana mungkin kejang. Ayah, kenapa? Benar kata Satpam tadi. Ayahku kejang dan muntah darah. Tolong selamatkan dia. Ayahmu akan mati karena kebodohanmu. Berikan jarumnya. Cepat berikan padanya. Nona Ye, kamu sedang mempertaruhkan nyawa ayahmu. Seperti main-main. Kamu yakin bisa menyembuhkannya? Sampai sekarang belum ada penyakit yang tidak bisa kusembuhkan. Kalau sampai ada yang mati, baru kamu tahu. Sangat tidak masuk akal, pasien ini penyakit paru-paru. Kamu malah menusuk jarum di tenggorokan dan filtrum, memutus napasnya. Pasti mati. Ayah, Sudah kubilang, pasti mati. kamu Algojo. Aku habisi kamu. Jangan buru-buru, tunggu 1 menit. Masih saja berbohong. Siding, bagaimana kalau kita laporkan ke polisi? Tangkap Algojo ini. Ayah, ini salahku percaya padanya sampai membunuhmu. 3 jarum dewa. Ayah, Aku belum mati. Paman Ye, umurmu panjang, tidak akan mati. Aku melihat sendiri Hei Bai Wuchang membawaku ke neraka. Bertemu Raja Yama. Tak disangka, 3 jarum dewa masih ada penerusnya. Sungguh keberuntungan dunia medis, kamu benar-benar dewa pengobatan. Bagaimana? Sekarang tidak anggap aku sembarangan membunuh orang? Aku yang bodoh. Baik Paman Ye, rumah sakit juga tidak bisa membantu banyak. Kita pulang untuk berobat, aku akan membantumu. Tabib, tolong tunggu. Ada apa? 3 jarum dewa muncul, pasti akan menggemparkan dunia medis. Mohon tabib terima aku sebagai murid. 3 jarum dewa, jika tidak berhasil, bisa cacat. Bakatmu dan etika medis tidak memadai, lupakan saja. Chu Zanlong. Apakah dokter aku benar-benar bisa sembuhkan? Kanker paru-paru sebenarnya tidak sulit. Yang sulit adalah Apa? Ada yang lebih sulit dari kanker paru-paru? kanker paru-paru Paman Ye disebabkan oleh racun. Racun? Ya, Ayah, kau pernah keracunan? Bos Ye, racun ini sangat kuat, kemampuanku. Hanya bisa meredakan, tidak bisa menyembuhkan. Kau punya cara? aku harus cari tahu racun apa ini. Kalau begitu, bantu cari tahu dong. Sudah terlalu lama, kecuali aku minum darah Paman Ye. Dan keracunan juga, baru ada kesempatan untuk mengetahuinya. Terlalu berbahaya, tidak boleh. Aku tidak takut keracunan seperti Paman Ye, hanya saja. Aku masih punya urusan yang belum selesai, sementara tidak bisa mengambil risiko ini. Kau tahan dulu ya. Masih ada urusan lain? Beri syarat saja. Syarat apa? Apa yang kau inginkan agar mau mencoba racun untuk ayahku? Sembuhkan penyakit ayahku. Mencoba racun bisa mati atau cacat? Aku sekarang masih punya hal penting yang harus dilakukan. Keluarga yang kaya dan berkuasa, apapun bisa aku bantu. Urusanku, kau tidak bisa bantu. Kau ngapain? Siapa yang izinkan masuk kamarku? Kau sudah terobsesi dengannya. Tentu saja, Dragon Emperor adalah pahlawan negara, legenda dunia. Apa salahnya aku terobsesi padanya? Bagaimana dibandingkan denganku? Hah, dibandingkan dia, kau bahkan tidak ada apa-apanya. Jujur saja, seumur hidupku hanya mau menikah dengan Dragon Emperor. Jangan bermimpi merebutku. Dia tidak akan mau padamu. Kau cemburu saja. Aku pergi,
Jangan lupa rebus obat untuk ayahmu. Ayah, siapa sebenarnya Chu Sanong itu? Dari mana asalnya? Aku tidak tahu asalnya. Tapi yang aku tahu, dia sangat hebat. Bagaimana kalian bisa kenal? Parenti, mau lari kemana? Serang, hentikan. Pulanglah dengan cara yang sama, seperti kalian datang. Berani ganggu keluarga dong? Dewa pun akan kuhancurkan. Bunuh mereka. Kau tunggu saja. Terima kasih ya. Suamimu adalah teman lamaku. Aku tidak bisa ikut campur urusan keluarga dong. Di kartu ini ada 1 juta, seharusnya. Cukup untukmu dan anakmu hidup sehari-hari. Jadi, dulu kau yang menyelamatkan ibu dan anak itu? Aku dan ayahnya adalah teman lama, ini sudah seharusnya kulakukan. Tapi sekarang, dia tidak mau mencoba racun untuk menyelamatkanmu. Apapun keputusannya, jangan pernah meragukannya. Aku harap kau bisa mendapatkan simpatinya dan menikah dengannya. Apa? Aku harus mendapatkan simpatinya dan menikah dengannya? Ayah, kau menghinaku lagi. Kau tidak mau mendengarkan kata-kataku? Hal lain boleh, tapi untuk ini tidak ada kompromi. Sekalipun mati, aku tidak akan menikah dengan seorang satpam. Jejun, Kaklong. Lihatlah. Ini terlalu cantik. Lagi-lagi harus mengandalkanku. Wah Kak Long, kau benar-benar bisa berpura-pura. Ya, gadis cantik seperti ini. Kau bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Kau mau tidak bersama denganku? Kuda baik tidak akan makan rumput yang sudah dilewati. Tapi ibumu menyukaiku, dia mengakuiku sebagai menantunya. Kalau begitu kau nikahi saja ibuku. Kau, Lepaskan saja. Aku adalah pria yang tidak akan pernah bisa kau dapatkan lagi. benarkah? Bagaimana jika aku mengandung anakmu? Apa katamu? Kau mengandung anakku? Kau tidak bercanda, kan? Lihat sendiri. Aku ingat hari itu, sudah pakai pengaman. Kau lupa yang pertama kali. Kenapa kamarmu berantakan begini? Kalau begitu rapikanlah. Aku ini putri, mana mungkin membantumu merapikan kamar? Kalau kau tidak merapikan, maka aku yang akan merapikanmu. Kau mau apa? Silakan kau pikirkan baik-baik. Jika kau tidak mau bersamaku, aku akan menggugurkan anak ini. Lihat bagaimana ibumu akan memarahimu. Aku punya anak. Aku benar-benar terkejut. Longga, keberuntungan cinta macam apa ini? Bisa tidur dengan gadis cantik seperti ini. Longga, kamu ini sungguh mubazir, gadis secantik ini. Kamu masih mau sok gengsi? Sudah. Kalian berdua awasi baik-baik. Aku pergi. Toh. Huo Feng. Pergi ke rumah sakit Yanjing, bantu aku periksa. Apakah cucu pernah melakukan pemeriksaan? Hasilnya bagaimana? Perintah Komandan. Dalam 3 hari, Ye Tianqiang pasti mati. Katanya dia diselamatkan oleh seorang satpam. Jadi, harus kamu yang pergi, tapi jangan tinggalkan jejak. Lebih baik satpam itu yang jadi kambing hitam, ya. Ye Tianqiang, waktunya pergi. Ayah, bagaimana perasaanmu? Razanya anak. Ilmu pengobatan Chu Sanlong memang luar biasa. Jika dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakitmu, beri dia sebagian saham. Ayah, Dia tidak tertarik uang. Aku dengar, keluarga yang dari Beidou menawarkan gaji miliaran per tahun untuk jadi satpam, tetap ditolaknya. keluarga yang mau bayar segitu untuk jadi bodyguard.
Ayah, kenapa? Ayah, kenapa kamu? Cepat telepon Sanlong. Baik, baik. Apa? Aku segera datang. Bajingan, kamu bunuh ayahku, aku habisi kamu. Tenang dulu, biar aku lihat keadaannya. Aku beritahu, kalau ayahku mati, aku akan habiskan seluruh hartaku. Untuk nyawamu. Racun mematikan. Sepertinya ada yang buru-buru ingin Paman Ye mati. Paman Ye. Kalau begitu, kamu mati dulu sebentar. Bajingan, aku bunuh kamu. Ayahmu sudah tidak tertolong, beritahu keluarganya. Aku curiga ada yang meracuni obat ayahmu. Kamu lihat sendiri, obat ini sudah diutak-atik. Omong kosong, toko obat tidak tahu hasilnya siapa. Kenapa mau membunuh ayahku? Dengan IQ sepertimu, tidak akan pahami penjahat bisa menyusup dan meracuni. Kamu sembarangan memberi obat malah menyalahkan orang lain. Aku malas menjelaskan, kamu lebih baik. Urus pemakaman ayahmu. Kamu. Tabaya. Paman kedua. Siuluo. Segera kirim pasukan naga terbalik ke kota naga. Juga, tolong jaga seseorang untukku. Ayo pergi. Masih banyak urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Jangan sampai kamu malas-malasan di sini. Lagi pula, ini semua hasil kerja keras ayahmu. Hem. Paman Ye. Bagaimana kamu? Xiaolong. Apa yang terjadi padaku? Aku di mana ini? Kamu keracunan. Aku menyelamatkanmu dengan obat ajaib. Kenapa keracunan lagi? Sangat mungkin. Masih orang yang sama yang meracunimu 10 tahun lalu. Kenapa dulu kamu tidak menyelamatkanku? Harus menyelamatkanku dari kubur. Karena orang itu ingin Paman Ye mati. Jika Paman Ye tidak mati, dia tidak akan berhenti. Jadi aku memanfaatkan situasi untuk melihat apa tujuan orang itu. Apa sebenarnya tujuannya? Kamu ingin memancing keluar ularnya. Jadi Paman Ye. Sekarang, kamu masih harus berstatus orang mati, tidak boleh muncul. Aku sih tidak masalah. Aku hanya khawatir tentang si Bing. Dia sekarang sendirian, tidak punya siapa-siapa. Paman Ye, tenang saja. Aku akan membantumu menjaganya. Lalu, sekarang aku harus kemana? Aku sudah mengatur. Ingat, besok. Atur para pemegang saham untuk memaksa. Dari tangan Yesi Bing. Ambil kendali. Grup Tian Qiang. Ya. Ayahku sudah pergi. Selanjutnya, urusan dewan direksi akan aku tangani. Aku harap para paman bisa banyak membantu. Bos Ye. Ada sesuatu yang ingin kukatakan, tapi tidak tahu apakah pantas. Katakanlah, Kamu hanya pernah menjadi presiden cabang Tian Qiang Longcheng. Untuk menggantikan posisi ketua grup. Sepertinya tidak cocok. apa maksudmu? Maksudku, pamanmu. Selalu membantu ayahmu. Jika dia yang menggantikan, untuk grup, perkembangannya akan lebih baik. Aku akan tetap meminta paman untuk membantuku.
Tapi kamu kan perempuan. Masih 20 tahun. Masih sangat muda. Bagaimanapun tidak cocok menjadi pemimpin perusahaan. Bos Chong benar. Aku mendukung usulan Bos Qiang. Tidak masuk akal. Bos Ye kan putri ketua. Kita seharusnya membantu. Mana ada prinsip membuang orang setelah sukses? Kamu ngapain? Lapor ke Bos Ye. Jia emosional. Ganggu rapat, bawa dia keluar dulu. Kalian lanjutkan. Hei, tangkap orang gila ini. Hei, tangkap orang gila ini. Bos Ye. Dia kan yang melindungi keamanan perusahaan kita. Mana mungkin menangkapnya? Sepertinya kamu benar-benar tidak cocok menggantikan posisi ketua grup. Mohon Direktur Ye yang menggantikan. Ini tidak baik, mohon Direktur Ye jangan menolak. Shiping, lihat. Paman, apa maksudmu? Kamu tahu ini tidak sesuai aturan. Ini keinginan semua orang. Diharapkan banyak orang. Ini keinginan semua orang. Diharapkan banyak orang. Bos Ye. Jangan pikirkan lagi. Tanda tangani saja. Kalau aku tidak tanda tangan, Kalau tanda tangan. Aku jamin keselamatan Bos Ye. Kalau tidak, Bos Ye, hari ini kamu akan mengalami musibah. Aku hanya bisa bilang segitu. Paman, apa ini maksudmu? Shibing. Aku juga melakukan ini untuk kebaikan keluarga Ye. Takdirmu tidak cukup kuat untuk memikul tanggung jawab besar sebagai direktur utama. Paman, ayahku sebelum meninggal sempat berpesan padamu untuk membantuku dengan baik. Ya. Aku memang pernah berjanji pada ayahmu. Tapi sekarang dia sudah mati, tentu saja. Janji itu juga ikut mati. Jangan buang waktu lagi, Bos Ye. Tanda tangan, tanda tangan. Tanda tangan, tanda tangan. Cepat tanda tangan. Tanda tangan. Jangan tanda tangan. Kamu siapa? Lapor pada pimpinan, saya adalah satpam perusahaan, Zhu. Kurang ajar. Seorang satpam, siapa yang menyuruhmu masuk ke ruang rapat tanpa izin? Keluar. Kamu berani membentakku? Kenapa? Terkejut? Belum pernah lihat satpam memukul orang? Kalian semua buta ya? Jia memukuku. Kamu mau jadi buta ya? Berani sekali. Ikut aku kerja. Setiap bulan. Aku akan gajimu 3 kali lipat. Bagaimana? Kalau tidak, kamu bunuh diri, aku akan memberimu peti mati. Setuju? Anak muda. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku memang tidak tahu terima kasih. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Dengarkan baik-baik. Jika tidak ingin ada korban jiwa di sini, suruh anjing-anjing penjilat ini semua keluar dari sini. Kita akan rapat dengan baik. Cepat. Semua keluar. Ini kontrak. Ini jelas-jelas perampokan. Tanda tangan yang ini. Lebih baik. Apa? Kekialixia Bensong. Saham orang lain. Serahkan tanpa kompensasi kepada Ye Sibing. Kenapa? Kamu keberatan? Kamu cuma satpam, berani mengambil alih perusahaan? Siapa yang memberimu muka? Aku yang memberimu muka ya? Aku sudah tahu. Siapa yang tidak menghormatiku, akan kuhajar. Kamu melanggar hukum. Cepat tanda tangani.
Siapa yang membuat keributan? Akhirnya kamu datang. Jia Orangnia menyandera pemegang saham dan memaksa kami menyerahkan saham. Terang-terangan berani sekali. Tangkap Jia. Kamu menangkapku? Pikirkan konsekuensinya. Aku menangkap seorang satpam. Ada konsekuensi apa? Baik. Kalau begitu aku ikut denganmu. Kamu sangat sombong. Agak sedikitlah. Bagus, hari ini aku akan biarkan kamu sombong sepuasnya. Kemari, ajar Jia sopan santun. Parenti. Siapa yang menyuruhmu datang? Aku mencari Zhao Detian. Siapa yang mengizinkanmu memanggil nama kepala kami langsung? Siapa yang memanggil namaku? Kamu Zhao Detian ja? Iya, kamu siapa? Tuan Huofeng. Jia bilang, aku tidak boleh memanggil namamu. Boleh. Pejinggen. Kamu tidak ingin hidup lagi, berani bicara seperti itu kepada Tuan Huofeng. Maaf Tuan. Aku buta. Tuan Huofeng datang ke tempat kami yang sederhana. Ada perintah apa? Kamu menangkap atasku. Ah, atasan Anda? Siapa? Naga Kaisar. Pukul dia habis-habisan. Datang ke wilayahku, naga pun harus merunduk. Harimau pun harus tiarap. Cepat hentikan. Kepala, kenapa Anda datang? Lepaskan dia sekarang. Jia Mengkina Basi. Aku suruh kamu lepaskan dia sekarang. Komandan, aku akan membukakanmu. Di mana kuncinya? Komandan, Ini bisa kamu salin dan ambil sesukamu? orang saya salah. Saya minta maaf kepada Anda. Minta maaf? Dengan apa kamu minta maaf? Pak Kepala, lihat kan? Dia benar-benar kurang ajar. Kamu tahu tidak? Dia adalah naga kaisar. Apa? Badan saya masih agak gatal. Suruh mereka terus memukul. Naga kaisar, saya buta. Ampunilah nyawa saya. Ampun? Saya ingin mengampunimu. Tapi kamu tetap harus mati. Barang yang saya suruh kamu bawa, sudah dibawakan? Baiklah kamu brengsek. Kamu berani bekerja sama dengan kelompok Yedosheng. Merebut keluarga Ye, ayo tangkap dia, naga kaisar. Naga kaisar, ampunilah nyawa saya. Bos Ye, kontraknya sudah siap. Silakan dilihat. Kapenaken Manes. Tanda tangani. Saya tidak mungkin menandatanganinya. Lagi pula, kamu adalah darah daging keluarga Ye, apalagi. Kamu juga memanggil saya paman. Jangan sampai kamu memaksa saya membunuhmu. Haha. Satpammu juga sudah dibawa orang. Saya lihat kamu masih bisa mengharapkan siapa. Siapa bilang saya ditangkap? Kok kamu sudah kembali? Tentu saja untuk mengantarmu ke penjara. Masih memaksa Bos Ye menandatangani kontrak ini. Bocah, sebentar lagi saya buat kamu mati tanpa tahu kenapa. Lihat dulu ini. Bagaimana kamu tahu semua ini? Selama saya mau, tidak ada rahasia di dunia ini. Hahaha, baiklah, karena kamu sudah tahu semua yang tidak kamu ketahui. Hari ini kamu jangan harap bisa pergi dari sini, bunuh dia. Mau bunuh siapa? Pak Sao, Anda sudah datang. Tangkap mereka semua. Bocah, lihat kan? Pak Sao, yang buat masalah adalah dia, ayo tangkap. Bawa pergi. Pulang saja. Ini bagaimana? Oh, seorang teman saya menemukan bukti kejahatan mereka. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Baiklah. Anggap saja kamu membantu saya. Tapi soal ayah saya tidak akan memaafkanmu. Maaf atau tidak, yang penting adalah aku masih harus tetap di sampingmu. Kenapa? Aku curiga pamanmu hanya pion. Masih ada dalang di balik layar, jadi kamu masih butuh perlindungan dariku. Aku bisa biarkan kamu di sampingku.
tapi jangan macam-macam. Oh, malam ini kamu tidur di kamar itu. Malam ini aku tidur denganmu. Hah, mimpi. Kalau kamu tidak ingin mati atau diperkosa. Kalau begitu aku tidur di sana. Hah. Baiklah, kalau begitu kamu satu kamar denganku. Tenang, aku tidak tertarik padamu. Bagaimana? Melihat Raja Naga, pria yang begitu luar biasa. Kamu pasti merasa rendah diri dari dalam hati. Rendah diri? Sejak lahir aku tidak tahu arti kata rendah diri. Hah. Oh ya, urusanku waktu itu untuk bertemu Raja Naga. Zama, Oh. Aku sudah bicara dengan Dewa Perang Siuluo. Dia bilang sedang sibuk, nanti akan meneleponku. baiklah, desak dia lebih keras. Kalau tidak, jangan-jangan ada yang ingin membunuhku. Aku tidak sempat bertemu Raja Naga untuk terakhir kali. Butuh bantuan? Sudah datang? Main-main saja dong. Kamu mau apa? 2 pertanyaan, siapa yang mengirimmu? Kedua, untuk apa? Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Sepertinya aku terlalu baik pada kalian. Bicaralah, Kami orangnya komandan militer. Komandan Militer Kota Naga. Ja, Tujuannya? Membunuhmu, Mengkilaki Shobeng. Bagus. Ada apa ini? Tidak apa-apa, kamu tidur dulu. Aku akan menangani mereka berdua. Sekalian menyelidiki latar belakang Komandan Militer Kota Naga. Apa? Kamu menindihku, malah tanya aku mau apa. Jangan bilang, kulitmu lumayan halus. Tidak tahu malu. Jangan sentuh orang yang kusukai. Tidakkah kamu merasa kita berdua agak mirip? Dibandingkan dia, kamu itu sampah. Siapa yang kau bilang sampah? Kamu siapa? Aku orang yang tidak bisa kau lawan. Pergi sendiri. Kau berani membuatku marah? Keluar. Chus Hanlong, aku istrimu. Kau malah membantu wanita yang tidak ada hubungannya ini. Apa yang kulakukan tidak perlu kujelaskan padamu. Anak dalam perutku, kau peduli atau tidak? Aku akan bertanggung jawab atas anak itu, tapi kita sudah tidak mungkin bersama. Bukan kau yang menentukan. Siapa dia? Sudah punya anak pula. Tidak ada hubungannya denganmu. Chus Hanlong, jika kau memaksaku, aku akan membunuhmu. Bahkan jika tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh orang yang kau sukai. Menayatir. Ikuti arah yang kutunjukkan. Kamu, Jangan banyak tanya. kamu. Apa yang kau lakukan? Berani memukulku? Sore ini kau yang menyuruhku pergi, lupa? Tentu saja ini masih baik, yang paling tidak bisa kutahan adalah kau berani merebut priaku. Jangan asal bicara. Aku tidak ada hubungannya dengan Chu Sanong. Apakah kau ada hubungannya dengannya atau tidak? Tidak penting. Dia milikmu. Kau harus mati. Aku adalah CEO grup Tian Qiang jika kau membunuhku. Polisi akan mengejarmu sepenuhnya. Kau tahu siapa aku? Kamu siapa? Perintah eksekusi. Sekarang kau sudah tahu.
bisa mati sekarang. Kau bahkan seorang putri, tidak bisa sembarangan membunuh. Tidak ada cara. Aku memang sembarangan. Serang. Siapa yang berani? Cepat selamatkan aku. Chu Hanlong, jangan paksaku. Kau tahu kemampuanku dalam membunuh, kau juga tahu konsekuensi membunuhku. Kita pergi. Saya berharap tidak ada waktu berikutnya. Kalian sebenarnya siapa? Orang biasa. Lalu mengapa bahkan putri menyukaimu dan takut padamu? Aku dulu adalah pengawalnya. Putri akan menyukai seorang pengawal. Tidak semua wanita sematerialistis kamu. Kalau kamu tidak membunuh ayahku, aku tidak akan memilikimu sejauh ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Kamu tidur dulu, aku ada urusan di luar. Sudah larut, urusan apa lagi? Urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Ayah, aku pulang. Aku dan ibu baik-baik saja. Dulu kalau bukan karena. Chu Xiangdong tidak menyangka. Bahkan jika kamu bersembunyi di ujung dunia, aku akan menemukanmu. Aku dan Yun Xiang saling mencintai. Dia sudah mengandung anakku. Kakak, tolong bilang ke ayah untuk melepaskan kami. Aku dengar dari ibu. Kamu suka minum alkohol. Aku bawakan botol favoritmu. Wanita manis, kamu sudah mempermalukan keluarga Dong sepenuhnya. Chu Xiangdong. Dan anak dalam kandunganmu harus mati. Serang. Cepat pergi, Yun Xiang, pergi. Ayah. Beberapa hari lagi adalah hari kematianmu. Aku akan membawa semua kepala keluarga Dong untuk memperingatimu. Hei bocah, lihat apa? Bawa apa itu? Buka lihat. Kamu pikir kamu siapa? Barangku, kenapa harus kutunjukkan padamu? Aku tidak sabaran. Lebih baik kamu lakukan apa yang kukatakan. Pauka. Jalan besar terbuka lebar, jangan ikut campur urusan orang. Tapi aku ingin ikut campur. Bocah, kamu cari mati ya? Aku kasih waktu 3 detik untuk menghilang. Atau ku buat kamu mati tak utuh. Jangan sungkan, tusuk aku. Ini salahmu sendiri. Masih belum pergi? Jangan takut, serang dia. Dia jagoan, lebih baik lari. Nona, Nona, bangun. Kamu ngapain? Kamu pingsan tadi, aku memberimu napas buatan. Cantik. Ayo ikut kakak ke suatu tempat. Kamu mau apa? Kamu yang menyelamatkanku, Kak. Tentu saja. Terima kasih, Kak. Hah? Kenapa kakiku tidak bisa berdiri?
Mungkin terlalu lama di karung, kakimu kesemutan. Aku bantu kamu. Kakiku tidak terasa apa-apa. Apa kamu merasa pusing dan pegal di seluruh badan? Mungkin otakmu kekurangan oksigen terlalu lama, sarafnya rusak. Aku akan membawamu berobat. Lepas baju, benar. Apa? Melepas baju? Aku akan memijat untuk melancarkan meridianmu. Kalau tidak lepas baju, bagaimana aku bisa menemukan titik akupunktur? Kecuali kamu tidak ingin sembuh. Baik, aku percaya padamu, Kak. Agak sakit, tahan ya. Untuk hari ini, cukup sampai di sini. Butuh sekitar seminggu. Apa? Seminggu? Ini karena kerusakan saraf otakmu. Di dunia ini, yang paling sulit disembuhkan adalah saraf. Hanya orang seperti aku, dokter legendaris, yang bisa membantu pulih. Kalau ketemu dokter lain, ini akan jadi penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Aku mengerti. Terima kasih, Kak. Kak, siapa namamu? Zhu Zanlong. Oh, nama Kedong Ishwa. Dari keluarga Dong Diunzhou. Kalau ada kebutuhan di masa depan, aku pasti akan membantumu sepenuh hati. Kamu dari keluarga Dong Diunzhou? Iya, kenapa? Kamu tidur dulu. Di saat yang tepat, aku akan memberitahumu jawabannya. Laper, Chuan, ada kabar tentang Nona. Benarkah? Di mana? Dibawa pulang oleh seorang satpam ke rumahnya. Satpam? Kenapa dia menculik Yisue? Tidak jelas. Hanya ada yang melihat seorang pria menggendong Nona pulang. Setelah itu kami menyelidiki data dirinya, mengetahui identitas dan alamatnya. Pria itu bawa aku ke sana. Bos, orang itu tinggal di sini. Gedor saja. Kalian mau apa? Bocah kurang ajar, berani-beraninya menculik Nona kami. Nona kalian? Oh, kalian dari keluarga Dong Diunzhou? Masih tahu keluarga Dong? Siap-siap mati. Di mana anak perempuanku? Ayah, itu kamu? Yisue, kamu tidak apa-apa? Ayah, kaki-kakiku tidak bisa digerakkan. Bajingan, tidak bisa diterima. Hancurkan anak itu. Ayah, tunggu. Kenapa? Kalian salah paham. Bukan kakak Chu Hanlong yang menyakitiku. Aku diculik oleh dua preman, dia yang menyelamatkanku. Dan membantuku berobat. Dong, mohon maaf, Tuan. Mohon dimaafkan. Menyakitiku? Hanya minta maaf saja. Kau jangan lancang. Time. Bos, dia siapa? Berani bicara seperti itu padamu? Cepat minta maaf pada Tuan, atau aku tidak akan memaafkanmu. Tuan, maafkan saya. Bawa anakmu pergi. Anakku sakit, bisakah Tuan mengobatinya? Mohon dengan hormat, tolong obati dia. Aku ingin kau tahu. Aku bisa mengobati tapi aku tidak mau. Kenapa? Karena ibuku bernama Dong Yun Xiang. Apa? Ibumu Dong Yun Xiang? Lalu ayahmu Chu Xiang Dong? Sungguh langka. Keluarga Dong masih ada yang ingat nama ayahku. Itu semua salah paham di masa lalu. Tidak usah dijelaskan. Bawa anakmu pergi. Aku dan keluarga Dong sudah lama bermusuhan. Pulang dan beritahu mereka, keluarga Dong akan hancur. Hitungan mundur sudah dimulai. Tidak bisa diterima. Anak luar keluarga Dong. Berani begitu sombong. Dulu sudah kukatakan untuk membasmi sampai ke akar. Harus meninggalkan masalah untuk diri sendiri. Ayah, bukankah dulu ayah yang menyuruhku membunuh Chu Xiang Dong itu? Tidak seharusnya. Bukan. Yun Xiang bagaimanapun juga adalah darah daging keluarga Dong. Bagaimana bisa dibunuh? Suami dan anaknya? Dia mempermalukan keluarga. Harus menanggung konsekuensinya. Ada masalah? Yisue sekarang lumpuh. Ayah mungkin lupa. Yan Gongzi dari utara akan datang ke kota naga. Melamar Yisue. Kamu berani melawan keluarga Yan? Penyakit Yisue harus diobati.
Tapi menunduk pada si anak haram itu juga tidak mungkin. Kenapa? Bahkan ayah kandungmu sendiri tidak mengenal? Dulu dia memburu suamiku. Sejak saat itu, aku tidak punya ayah lagi. Ya. Aku seumur hidup tidak punya perasaan. Kamu boleh tidak mengakuiku. Tapi ibumu sejak kecil menyayangimu. Sekarang sakit parah, tidak lama lagi hidupnya. Kamu tidak ingin bertemu untuk terakhir kali? Yunxiang, ibu, Anda baik-baik saja? Apa yang bisa terjadi padaku? Bukankah katanya ibu sakit parah? Itu hanya alasan. Memanggilmu kembali, ada hal lain. Apa? Anak itu yang dulu tidak terbunuh. Katanya, ingin menghitung dengan keluarga Dong. Kamu panggil dia kembali. Aku akan berhitung baik-baik dengannya. Anakku di luar sana, selama bertahun-tahun. Baru kembali kurang dari seminggu, dia mana sempat mengganggu kalian. Jangan pikirkan terlalu banyak. Kamu telepon dia. Chu Zhanglong, bagaimana dengan urusanmu menjadwalkan pertemuan dengan Naga Kaisar? Si Uluo berkata. Naga Kaisar akan datang ke kota Naga dalam beberapa hari ini, nanti akan diberitahu untuk bertemu. Benarkah? Apakah perkataanku bisa bohong? Hello, Ibu, anakmu. Hei anak muda, bukankah kamu ingin menghancurkan keluarga Dong? Kalau berani, datanglah. Jika ibuku kehilangan sehelai rambut, keluarga Dong akan dimusnahkan seluruhnya. Baik, anak muda. Aku menunggumu. Anak muda, kamu benar-benar berani datang. Jangan banyak bicara. Di mana ibuku? Sembuhkan penyakit Yisue. Baru ibumu boleh pergi. Jika tidak sembuh, kamu akan mati. Aku tidak pernah tunduk pada ancaman. Bajinga, ayo, ajari dia sopan santun. Serang bersama. Dua sampah. Baik, anak muda. Aku akan membuatmu tahu ilmu bela diri keluarga Dong. Kamu adalah petarung tingkat langit. Kamu pantas tahu kekuatanku? Inci Genjia. Siapa yang menghalangi, mati. Siapa yang begitu sombong? Aku berjanji pada ayahku, akan mengambil kepalamu untuk mengenangnya. Bocah kecil, tanpa aku tidak akan ada ibumu. Kamu berani mencoba membunuhku? Kalau bukan karena ibuku, kamu sudah mati. Cepat, panggil Donging kembali. Aku ingin dia mati. Siapa yang begitu sombong? Kamu siapa? Tuan Yan. Dia itu. Tidak mau mengobati Yisue. Nak, kalau kamu bisa sekarang mengobati penyakit Yisue, aku bisa pertimbangkan. Mengampuni Nayawamo. Tidak ada yang bisa memaksaku. Kamu tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Sombong sekali, Kuang Dao. Biar dia merasakan cara keluarga Lu, Istana Yan. Kamu adalah Cunan Feng dari Ludu. Kamu siapa? Siapa aku tidak pantas kamu tahu. Lebih baik aku panggil seseorang. Biar kamu kenal. Kamu pikir dengan memanggil orang sembarangan bisa menggentarku? Jangan-jangan, kamu bisa memanggil Kaisar? Datang ke keluarga Dong. Tuan, dia tidak akan melaporkan polisi kan? Omong kosong, aku takut polisi? Jangan ada yang bergerak. Kurang ajar, berani mengarahkan senjata ke Tuan? Tidak mau hidup? Kamu disuruh bicara? Jongkok, Camel. Buka matamu lebar-lebar, lihat siapa aku. Perintah Ludu, Anda adalah Tuan Yan. Kamu ingin menangkapku? Tidak, tidak berani. Podao, cepat pergi. Aku buta. Pergi, cepat pergi. Kapten Wang, kamu tidak bisa tidak peduli. Mau peduli bagaimana lagi? Berani datang padaku, mengintimidasi seorang perempuan. Kamu punya kemampuan apa? Bagaimana? Pekarmu? Iya, lalu? Biar dia tidur denganku, aku bisa mengampuni nyawamu. Dia tidak menyukaimu. Aku hanya suka suamiku, pria lain sampah semua. Kau mau mati duluan darinya? Aku sini, jangan takut, aku sini. Ada Camel. Hanya sampah-sampah yang kau panggil itu. Kau salah, orang yang kupanggil belum datang. Oh,
Aku bisa tunggu sebentar. Tidak usah tunggu. Xiaoluo. Pernah lihat? Chunan Feng, kau yang mau bunuh saudaraku? Saudaramu, kau berlutut, minta maaf pada saudaraku dan kakak iparku. Aku anggap ini tidak pernah terjadi. Apa? Keluarga yang juga bangsawan. Kita setara. Suruh aku berlutut? Tidak bisa. Kalau ini Perintah Naga Kaisar. Seperti kehadiran Kaisar, bisa menghukum pejabat korup dan rakyat jahat. Semua berlutut. Long go. Bagaimana hukumnya? Suruh dia tampar sendiri 100 kali, lalu pulang ke Ludu. Jengga? Ibu. Sayang, kita pergi. Tuan, siapa sih Xiaoluo ini? Dulu, negara musuh menyerang, rebut 10 kota, tak terkalahkan. Satu orang, dijuluki Naga Kaisar, ditugaskan di saat genting, memimpin 4 dewa perang, yaitu Huo Feng, Xiaoluo, Heng Zi, Shanshen, bertemper sebulan, Musu Debasmi, Ibu Kota Direbot. Kau tanya siapa Xiaoluo? Lalu, Chu Shanlong kenal dia bagaimana? Aku hanya bisa menasihatimu, jangan macam-macam dengannya, kalau tidak, kau akan mati tanpa sisa. Ah, kita pergi, Tuan. Bagaimana dengan pernikahanmu dan Yisue? Cal Piker. Aku mau menikahi orang lumpuh. Longgo, aku pergi dulu. Baik, sampai jumpa. Aduh. Ada apa? Urusan temu Naga Kaisar. Santai saja, besok aku. Telepon lagi tanyakan. Mana bisa santai? Semalam aku mimpi Naga Kaisar. Oh, lalu kau mimpi apa dengan Naga Kaisar? Laki-laki mimpi perempuan, biasanya. Hal-hal memalukan. Perempuan mimpi laki-laki. Seharusnya begitu juga. Sudahlah, jangan ganggu aku lagi. Cepat bantu aku janji dengan Long Huang. Baik, aku akan segera membantumu. Aku akan telepon dan tanya. Besok malam, siapkan untukku kamar termewah di Longcheng. Matikan semua kamera pengawas di hotel. Siap. Bagaimana? Besok malam, Long Huang bisa menemuimu. Benarkah? Tenang, satu kata dariku bisa dianggap sebagai 9 janji. Sungguh luar biasa. Terima kasih banyak. Ibu. Kenapa kalian datang? Yun Xiang, mari bicara dengan ibu. Ibu, ada apa ibu mencariku hari ini? Begini, ayahmu tiba-tiba merasa bersalah padamu. Dia ingin kamu kembali ke keluarga Dong untuk menebus kesalahannya. Bukankah dia selalu paling membenciku? Membenciku karena mempermalukan keluarga Dong. Dulu dia membunuh suamiku, sekarang dia meremehkan anakku. Dia akan merasa bersalah padaku. Ayahmu sudah tua, ibu sering menasehatinya. Dia juga sudah menyadari kesalahannya. Bagaimanapun, kita satu keluarga, darah lebih kental dari air. Kamu jangan terlalu memikirkannya. Lalu bagaimana dengan dendam pembunuhan suamiku? Ibu selalu merindukanmu, sekarang ada kesempatan bertemu. Apakah kamu tidak ingin mengakui ibu lagi? Yun Xiang, pulanglah dengan ibu. Ibu. Apa? Pergi ke rumah nenek? Baiklah. Ibu. Along the Tong. Duduk. Ibu. Apa yang terjadi? Ayo nak, duduk, ibu akan memberitahumu. Apa? Kamu ingin berdamai dengan mereka? Nak, bukan ibu yang ingin berdamai dengan mereka. Tapi ibu takut jika kamu terus bertengkar dengan mereka. Akan sangat merugikanmu.
Apalagi nenekmu? Lalu apakah makin sia-sia? Penderitaan kita selama ini. Apakah sia-sia? Long, keluarga Dong memang salah. Asalkan kamu bisa memaafkan kami, aku akan memberikan kompensasi untukmu dan ibumu. Kamu tahu tidak bisa mengendalikanku, jadi takut, kan? Aku sudah bilang. Pada hari kematian ayahku, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Dong. Tidak akan ikat janji. Siapa ini? Bicaranya begitu sombong. Dong Ying, kamu sudah kembali. Siapa ini? Berani bersikap begitu angkuh di keluarga Dong kami. Dia adalah anak kakak perempuanmu, Chu Zhanlong. Kakak perempuan. Yang itu, yang kabur dengan pria liar. Oh, kakak kami. Terinjak-injak itu si imut ya. Dong Ying, jangan asal bicara. Kakakmu ada di sini, kita sedang berdamai. Dia tidak punya hak untuk berdamai dengan kita. Dong Ying, kemarilah, aku mau bicara. Chu Zhanlong, bagaimana bisa mengenalnya? Aku hanya bisa menasihatimu, jangan macam-macam dengannya, kalau tidak, kamu akan mati, bahkan tulang pun tidak tersisa. Kamu bilang Xiu Luo adalah temannya. Xiu Luo juga memegang token naga kaisar, benar. Bahkan Tuan Yan pun takut padanya. Sedang bersiap untuk berdamai, ayah. Kamu meremehkan anakmu. Apa maksudmu? Beberapa tahun ini, aku berkembang di luar negeri. Dengan sedikit trik, aku sudah bertemu dengan pejabat penting dari berbagai negara. Bahkan kaisar pun sangat mengagumiku. Bahkan akan mengangkatku sebagai jenderal besar, dan juga menikahkan putri cucu denganku. Nanti, misalnya Xiu Luo. Bahkan jika naga kaisar datang, apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Benarkah hal seperti ini? Bagaimana mungkin bohong? Aku dengar putri cucu ada di dalam kota. Jadi hari ini, aku sengaja datang ke sini, haha. Ini benar-benar bagus. Beberapa hari lalu aku meneleponmu, selalu tidak bisa dihubungi. Aku pikir keluarga Dong kami tidak bisa melawan. Chu Zhanlong ini sedang bersiap untuk mengalah. Jangan ayah. Tunggu saja, lihat bagaimana aku menghadapinya. Aku dengar Xiu Luo adalah temanmu. Memang, lalu. Panggil dia ke sini, biar aku lihat seberapa hebat dia. Baik, aku akan memanggilnya, biar kamu lihat. Dong Ying sudah kembali, kemarilah. Bajingan ini mengandalkan sedikit latar belakangnya. Bahkan ingin menghancurkan keluarga Dong kami, hari ini kalau tidak membunuhnya. Tidak adil, tidak usah buru-buru ayah. Tunggu Xiu Luo datang, kita hantar mereka berdua sekalian. Kalian tidak boleh seperti ini. Bukankah katanya kita datang untuk berdamai? Bukankah katanya kita adalah satu keluarga? Kalian. Diam kau, dasar anak manis, lahir di keluarga terpandang. Tapi malah kabur dengan orang biasa. Memalukan keluarga Dong. Aku tidak mengakui kau sebagai kakak. Siapa yang mau menemuiku? Aku? Bagaimana? Kenapa? Sudah diangkat jadi jenderal, sekarang sok gagah. Kau sudah tahu aku diangkat jadi jenderal, kau hanya seorang. Melihat jenderal seperti aku tidak bersujud? Di dunia ini, aku hanya bersujud pada dua orang, satu kaisar agung, dua raja naga. Kau? Apa artinya kau? Berani sekali kau. Tidak menghormati atasan. Awas. Tengkap jia. Siapa yang berani? Kau pikir karena kau orang Raja Naga, aku tidak berani menyentuhmu? Aku beritahu kau. Kaisar Agung akan menikahkan aku dengan putri, nanti bahkan Raja Naga datang sendiri pun harus bersujud padaku. Tengkap jia. Kau memaksa membunuh. Kalau begitu jangan salahkan aku. Serang. Xiu Luo, berani sekali kau melukai pengawalku. Lalu apa? Jangan pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Nanti kau akan tahu. Kau menunggu siapa? Hei putri, kau datang. Silakan masuk. Chu Zhanlong, kenapa kau juga di sini? Kenapa putri? Kau kenal Jia? Oh no, suamiku sendiri mana mungkin tidak kenal. Apa? Kau, Jia suamimu? Ada masalah? Hah,
Tapi, 3 hari lalu Kaisar Agung sendiri berjanji akan menikahkanmu denganku. Apa? Menikahkan denganku? Kau Pentaska? Bukankah kau bilang kau calon suami? Dia sama sekali tidak memandangmu. Ini perkataan Kaisar Agung. Jangan berani meragukannya. Donging, jangan bermimpi lagi. Aku hanya suka Chu Zanlong. Pauka. Hari kau menghancurkan keluarga Dong, hari ini kau pasti mati. Berani kau? Lihat beraninya aku. Lihat ini apa? Pedang tertinggi, bisa membunuh dulu baru melapor. Wah, hebat sekali. Huofeng. Kenapa kau datang? Kakak Siuluo, biar aku ikutan ramain. Kenapa? Kamu juga mau bantu dia? Ayah, Kamu buta ya? Nggak lihat. Aku pegang pedang tertinggi. kalau gitu, aku juga kasih lihat sesuatu. Kamu, kok bisa punya barang ini? Paudao, pikir aku sama Huofeng. Ngapain di sini? Ya nungguin kamu masuk perangkap. Donging, kau diutus diplomasi, bukannya baktikan negara. Malah manfaatin jabatan. Bilang sendiri, gimana? Jangan mendekat. Atau ku bunuh dia. Bunuh. Kamu sangat lancang. Enggak. Aku nggak lancang. Maaf, aku masih punya uang banyak di luar negeri, miliaran. Lepasin aku. Aku kasih semua. Semua buat kalian. Pikir bisa dibeli pakai uang? Siapa aja? Maaf, lepaskan aku. Naga Kaisar, gimana? Jia Naga Kaisar. Takut apa? Bukannya dari tadi kamu gak anggap aku ada? Elong, aku mohon. Dia pamanmu. Tadi siapa bilang aku? Su ini? Gak layak? Aku yang buta. Bunuh. Siap. Adik. Ayah. Hari ini ku biarin nyawamu. Tapi di hari wafat ayahku, pasti ku bunuh kau. Chu Zanlong, Bos Ye. aku suruh kamu bikin janji ketemu naga kaisar hari ini. Nggak lupa kan? Gak lupa. Udah diatur. Beneran? Di mana? Hotel Dragon Supreme. Hotel? Kenapa di hotel? Mungkin. Naga Kaisar pikir kamu suka banget sama dia. Sampai rela berkorban sekali buat kamu. Masa sih? Pahlawan kayak naga kaisar. Mana kayak kamu jorok? Pergi aja, nanti tahu. Dijadwalin jam berapa? Naga Kaisar sibuk, cuma bisa jam 9 malam. Oke, aku datang tepat waktu. Halo. Ada apa? Kalau kamu mesra dengan Naga Kaisar, aku tidak akan melindungimu lagi. Sudah punya naga kaisar. Siapa yang butuh perlindunganmu? Ye Shibing bisa melewati rintangan ini atau tidak? Tergantung nasibmu. Tuan Naga Kaisar. Kamu adalah Ye Shibing? Ya, aku. Tuan Naga Kaisar sendirian di sini? Aneh ya? Tidak. Duduklah. Baik. Kamu menyuruh temanmu mencariku. Ada apa? Begini, aku sudah banyak mendengar kisah heroik Tuan Naga Kaisar. Sangat mengagumimu. Sebenarnya kamu juga cantik. Benarkah? Aku baru saja melihatmu, ada perasaan berdebar. Benarkah?
Aku tidak pernah bohong. Jadi, aku bisa menjadikanmu wanitaku. Tuan Naga Kaisar, apa yang kamu katakan? Tidak mau ya? Aku juga tidak tahu. Banyak wanita yang menyukaiku. Tapi sudah bertahun-tahun aku tidak berdebar. Aku selalu berpikir aku milik medan perang, milik negara. Tapi baru saja melihatmu. Ada perasaan berdebar. Aku merasa, aku masih bisa milik seorang wanita. Duduklah di sini. Aku lebih baik duduk di sini saja. Kamu tahu, aku paling benci orang yang menentangku. Aku sangat mengagumimu, juga pernah berpikir untuk bersamamu. Tapi apa? Tapi aku belum siap mental sama sekali. Perlu persiapan mental apa? Di waktu yang tepat. Bertemu orang yang tepat, itulah cinta. Aku ini kenapa? Naga Kaisar mengaku padaku. Kenapa aku tidak menerima? Aku dengar, di kamarmu ada banyak gambarku. Ah, ya. Satpam itu juga bilang, kamu bersumpah tidak akan menikah selain aku. Chu Zanlong ini. Kenapa semua diceritakan? Aku memang pernah berpikir begitu. Kalau kamu punya perasaan, aku juga punya. Lalu apa yang masih kamu ragukan? Aku tidak ragu. Kalau begitu, jadilah pasangan surgawiku. Jika kamu mesra dengan Naga Kaisar, aku tidak akan melindungimu lagi. Tidak boleh. Kamu kenapa lagi? Aku sudah punya orang yang kusukai. Siapa? Itu urusanku sendiri. Jangan-jangan itu satpam itu? Satpam kenapa? Aku rasa dia baik. Ternyata dia tidak mengecewakanku. Dia bukan orang yang materialistis dan dingin. Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Selamat tinggal Naga Kaisar. Kamu akan selalu menjadi pahlawan di hatiku. Semoga kamu juga bisa menemukan kebahagiaan sejatimu. Selamat tinggal Naga Kaisar. Apa, Naga Kaisar? Kamu benar-benar tidak mau mempertimbangkan lagi? Wanita manapun di dunia ini akan merasa bangga menikahiku. Kamu juga sudah lama menyukaiku diam-diam. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagimu. Aku sudah memutuskan, Naga Kaisar. Lebih baik kamu tetap menjadi pahlawan di hatiku. Sedangkan Satpam itu, mungkin dia adalah kebahagiaan duniawiku. Bagaimana jika Satpam dan Naga Kaisar adalah orang yang sama? Apakah itu jawaban yang paling sempurna di hatimu? Naga Kaisar, apa maksudmu? Maksudku adalah, Naga Kaisar adalah Chu Zanlong. Chu Zanlong, berani-beraninya kamu mempermainkanku. Dasar bajingan, berani menyamar sebagai Naga Kaisar dan menipuku. Kamu benar-benar tidak tahu malu dan keji sekali. Apa maksudmu menipu? Aku memang Naga Kaisar. Kamu pikir aku anak kecil 3 tahun yang mudah ditipu? Kamu cuma satpam, mana mungkin jadi Naga Kaisar? Karena ulahmu, sedikit pun rasa sukaku padamu hilang semua. Aku memang Naga Kaisar, kenapa kamu tidak percaya? Sudah, tidak usah bicara lagi. Orang seperti kamu yang mencelakakan nama Naga Kaisar. Pergilah sejauh mungkin. Aku akan membawamu menemui seseorang. Aku sangka, Xiaolong ternyata adalah Naga Kaisar yang termasyhur. Aku tidak bilang apa-apa. Jangan sampai Naga Kaisar marah padaku nanti. Lagi pula, di posisinya sekarang, dia sudah menanggung terlalu banyak cahaya dan kejayaan. Dia hanya ingin hidup biasa dan rendah hati. Ayah, Shaibing, kamu benar-benar tidak apa-apa? Aku tidak sedang bermimpi, kan? kamu tidak bermimpi, semua ini nyata. Apa yang terjadi? Ini semua berkat Xiaolong. Ada orang yang ingin aku mati, merebut grup Yan Qiang. Xiaolong memanfaatkan situasi, membuatku pura-pura mati. Memancing musuh keluar. Kalau begitu, aku salah paham padamu. Apa kamu mau minta maaf padaku? Nggak apa-apa, soal kamu berpura-pura jadi Dragon Emperor. Aku belum bereskan denganmu. Ngomong-ngomong, Dewa Perang Siluo ada di sini. Aku akan mengadukanmu padanya. Mengadukan apa? Aku ingin bertemu Dragon Emperor, jadi aku memintanya untuk membantuku. Dia bilang padaku, Dragon Emperor ada di hotel menungguku. Setelah sampai, baru aku tahu. Itu dia yang memakai topeng dan berpura-pura. Kalau dia saja berpura-pura, berarti di dunia ini tidak ada Dragon Emperor yang asli. Ah. Kamu benar-benar bodoh. Di dunia ini, siapa lagi selain Dragon Emperor yang bisa membuat Dewa Perang Siluo tunduk? Kamu benar-benar Dragon Emperor? Aku kasih kamu kesempatan, mau jadi istri Dragon Emperor? Berani menolak aku? Ini ancaman ayahku. Setuju saja. Siapkan pernikahan. Percayalah,